sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi jalla wa ala ahmaduhu syukra man ufiya minal bala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mumathila wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dhul maqamil a'la. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ikhtassallahu bihi fadaila wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu ad-darajatil ula, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majlis Al-Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, para hujjaj, sesepuh, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan rutinan kita. Mudah-mudahan yang tadi sudah dibaca dan apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Penyakit hati yang tiga yang harus kita hindari, ini adalah penyakit yang merupakan sumber-sumber penyakit lain. Pertama, hasud atau iri, dengki. Jangan kita hasud terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Cara mengobati hasud diantaranya adalah dengan meyakini, memandang bahwa semua pemberian itu dari Allah. Orang dapat mobil baru, yang ngasih Allah, harus kita lihat itu Allah. Orang dapat rezeki nomplok, dapat kerjaan baru, dapat proyek, itu Allah yang ngasih, harus kita pandang seperti itu. Supaya dalam hati kita ini bersih, supaya kita tidak iri, dan Allah memberikan apapun yang Allah kehendaki kepada orang yang Allah kehendaki. Jangan terus kita sewot. Nah, ini cara mengobati hasud. Yang kedua, kemarin ria. Ria itu pamer, terutama pamer dalam hal keagamaan, pamer dalam hal kesolehan, namanya ria. Cara mengobati ria ini adalah dengan menghilangkan keakuan, menghilangkan ananiyah. Istilahnya ananiyah itu ana itu gua yang paling pintar mah gua yang paling cakep, gua yang paling banyak sedekahnya mah gua. Menghilangkan keakuan. Dengan cara menghilangkan keakuan, memandang selalu, meyakini selalu bahwa la haula wala quwata illa billah. Ini bukan ilmuku, ini bukan sholatku, ini bukan sedekahku, ini semua Allah yang membimbing. Nah, maka kita insya Allah akan terhindar dari sifat riya atau pamer ini. Memang riya, Bapak Ibu, banyak. Riya ini banyak macamnya, modelnya. Riya dalam hal agama ini yang perlu kita hati-hati. Riya dalam agama ini ada 5 macam. Yang pertama ada riya dalam penampilan badan atau jasmani. Badan dilemes-lemesin jalannya. Apa bang? Tahajud semalam. Lemes-lemesin. Lemes banget. Ada tembok dia pegangan. Terhadap yang pegangan lagi. Apa bang? Puasa sedang ngemis ya. Oh, itu namanya riya badan kan? Riya badan. Yang kedua ada riya penampilan.
Ria penampilan itu penampilannya dibuat seolah-olah dia tidak memikirkan dunia, pakaiannya kotor, jalannya nunduk aja jalannya. Pokoknya kelihatan kayak orang keurusan, nggak kelihatan kayak orang keurusan. Kenapa? Karena supaya orang mandang dia bahwa nih orang yang zuhud nih, orang yang jauh dari dunia. Pokoknya dia Allah aja, dia nggak pernah mikirin kekayaan. Dengan penampilan seperti ini, termasuk dengan ria dengan penampilan ini, penampilan dengan niat supaya dapat kemuliaan, dia pakai udeng-udeng gede segede bantrok. Tahu udeng-udeng bu? Sorban di atas segede bantrok. Atau pakai sarung tapi niatnya supaya berkatnya dua, supaya ditambah. Namanya ria dalam segi penampilan. Atau pakai celana cingkrang, termasuk ria juga. Kalau niatnya supaya dapat kehormatan, dapat kemuliaan, supaya dibilang paling sunnah. Gua doang nih yang udah hijrah, gua doang yang udah sunnah, yang lainnya mah masih jahiliyah semuanya. Nah itu namanya ria dalam segi penampilan. Kemudian ada ria pamer, selain dari segi penampilan, selain dari bentuk badan lemes segala macam, itu ada ria dalam segi kata-kata. Dalam segi kata-kata, jadi dikit-dikit ngedalil. Orang lagi ngomong apa, tahu-tahu jangan gitu, saudara. Ya ayyuhalladzina amanu. Pokoknya siapa aja dia ayyuhalladzina amanu. Ya, terus dikit-dikit qul ya ayyuhal kafirun, orang bilang kafir. Apa aja pokoknya dia dalilin. Kalau enggak zikir lisannya selalu niatnya beda. Niatnya bukan kayak orang al-hidayah, bukan. Orang al-hidayah masih tahu niat zikir emang benar-benar karena pengen ridho Allah, betul ya? Ini niatnya supaya orang mandang dia, supaya orang menganggap dia itu mulia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Misalnya astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Zikir, semuanya zikir. Tapi niatnya buat dipandang orang. Namanya dia dalam segi ucapan. Oleh karenanya satu yang paling bagus itu ya zikir khafi. Zikir itu zikir sir atau zikir yang ada dalam hati. Allah, gak ada yang tahu. Kata Syekh Luqman itu, Montir, sembunyikanlah Allahmu sebagaimana Allah menyembunyikan aib-aibmu. Sembunyiin zikir kita, Allah. Cuma kita doang yang tahu. Orang lain gak usah ada yang tahu. Kelihatannya mah kita lagi ngomong, kelihatannya mah kita lagi ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, padahal hati kita Allah. Terus sembunyikan Allahmu sebagaimana Allah menyembunyikan aib-aibmu. Jangan sampai ada yang tahu. Khawatir kalau ini ria, kalau dimunculkan. Ini ria dari segi ucapan. Ada juga ria selain dari segi ucapan, dari penampilan lahiriah atau penampilan agamis. Ada juga ria dari segi pengikut. Ria dari segi pengikut, artinya dia ria, dia memamerkan, nih jamaah gua mau banyak, ini baru satu malam minggu, belum ntar malam Senin ada lagi, belum malam minggu aja ada dua. Ini mah ngomongin saya nih, malam minggu ada dua, belum malam Senin ada dua lagi. Saya mau banyak pengikutnya, jamaah semuanya juga. Kalau ini cium tangan semuanya masih bolak-balik. Itu namanya ria dari segi pengikut. Padahal nanti ketika dimintai pertanggungjawaban, orang itu nggak ada yang sama pengikutnya, nggak ada yang dengan fans-fansnya atau followers-followersnya, nggak ada yang ikut sendiri, masing-masing menghadap Allah, nggak ada yang ikut. Begitu juga Ustadz, tetap muridnya nggak ada yang boleh masuk, muridnya nggak ada yang boleh ikut ketika diminta pertanggungjawaban, tetap sendiri-sendiri. Ini ria dari segi banyaknya pengikut atau banyaknya murid dan lain sebagainya. Ini yang keempat. Yang kelima, ada juga ria dalam segi amal atau ibadah. Dalam segi ibadah, sholat dilama-lamain, sujudnya dilama-lamain supaya dipandang orang. Padahal sholat jamaah, dia jadi imam, sujudnya lama banget. Imamnya udah ngedumel aja dari dalam hati, lama amat ini sujud. Mana pengen ini lagi naik kereta, udah beli tiket jauh-jauh hari. Terus sholatnya di mau sholat stasiun, Pak.
Musla stasiun dipanjang-panjangin, tahu-tahu kereta udah lewat, aduh ada angus dan tiket gara-gara salah dipanjangin. Niatnya bukan karena Allah, niatnya karena pengen dipandang, namanya riya dari segi amal ibadah. Azan nggak boleh panjang-panjang, Bu. Nggak boleh. Azan Allah Akbar, Allah Akbar. Jangan panjang-panjang, bisa nggak boleh. Harus Allah Akbar, Allah Akbar. Niatnya pengen dilihat, pengen dipandang, namanya riya dari segi amal atau ibadah. Ini 5 macam riya. Nah, yang berikut ini yang juga tidak kalah bahayanya. Ini penyakit yang namanya ujub. Ujub itu bangga dengan diri, baik dari segi ibadah, dari segi penampilan, dari segi kepintaran atau pandaian, namanya ujub. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa ammal ujbu wal kibru wal fakhru fa huwa da'ul uddal. Adapun ujub, bangga, wal kibru dan besar hati, wal fakhru dan bangga sama sombong. Fa huwa da'ul uddalu, maka ujub, bangga hati dan kesombongan itu adalah penyakit kronis. Uddal itu penyakit yang memakan badan atau memakan anggota-anggota lain. Uddal. Kalau di situ apa artinya, Mas Rob? Uddal apa artinya? Sulit. Ya, uddal itu yang memakan anggota lain, kronis lah. Jadi semacam kanker yang tadinya cuma ada di satu titik, ini bisa menjalar ke titik yang lainnya, bisa dimakan yang sehat-sehat. Namanya penyakit kronis. Ujub atau sombong, bangga, ini adalah penyakit kronis. Wahwa, yang dimaksud dengan ujub, nadrul abdi ila nafsihi, adalah pandangan seseorang kepada diri sendiri. Dia memandang bi'ainil izzati, dengan pandangan kemuliaan, wal isti'adhami, dan kebesaran. Wa ila ghairihi, dan memandang kepada selainnya, selain orang itu, memandang bi'ainil ihtiqari, dengan pandangan lemah atau pandangan hina. Yang namanya ujub atau kibir, takabur, atau fakhar itu bangga-banggaan. Ini adalah pandangan seseorang terhadap diri sendiri, bahwa dirinya itu hebat, bahwa dirinya mulia, sedangkan orang lain rendah, orang lain hina. Yang mulia dia doang, orang lain itu semuanya rendah di hadapan dia. Orang lain semuanya hina di hadapan dia. Ini semuanya adanya dalam hati, Pak, Ibu. Adanya semua dalam hati. Karena yang disebut dengan penyakit hati. Dalam hati kalau ada ujub, kalau ada kebanggaan, saya ganteng amat ya, mana pinter lagi, mana banyak lagi pengikutnya. Dalam hati ada perasaan begitu, ujub, walaupun belum keucap. Karena ujub ini bisa muncul meskipun orang tinggal di hutan. Meskipun tinggal di hutan sendirian bisa muncul ujub. Itu ujub. Dia sendiri nggak ada orang, kemudian dalam hati ada keyakinan dan kebanggaan bahwa saya ini yang paling cakep di sini. Ya, orang semua lutung di hutan mah, nggak ada yang lain. Saya doang yang ibadah sini, yang sholat, yang nggak ada yang sholat. Ngerasa ibadahnya paling hebat, fisiknya paling bagus, dan paling pinter juga pengetahuannya. Ada perasaan seperti itu, namanya ujub. Bedanya apa dengan kibir? Kibir ini perasaan besar diri. Bedanya kalau ujub bisa muncul sendiri, dia nggak membutuhkan objek, nggak membutuhkan korban. Kalau ujub itu sendirian aja bisa orang ujub. Tapi kalau kibir, orangnya namanya mutakabir, orangnya namanya orang yang punya sifat takabur. Ini biasanya butuh objek. Ketika dia sudah meyakini bahwa dia punya pandangan bahwa dirinya mulia, dirinya paling hebat, dirinya paling suci, kemudian ada objek, ini selain diri saya di kampung ini mah hina semuanya, di kampung ini rendah semuanya, semuanya masih pada bodoh, nggak ada yang pada bisa ibadah kayak saya. Itu namanya ada objeknya. Kalau sudah ada objeknya, walaupun belum keucap, tapi dia
merasa bahwa orang selain dia itu rendah, maka namanya takabur. Itu bedanya ujub dengan takabur. Tapi semuanya munculnya dari hati. Dan meskipun belum terucap, kalau ada pandangan seperti itu dalam hati, maka termasuk penyakit. Meskipun belum terucap, apalagi sampai terucap, yang menyebabkan orang ini kemudian sakit hatinya. Apalagi sampai terwujud melalui sikap. Biasanya orang takabur itu orang yang awalnya ujub kemudian takabur, ada objek atau ada korban. Biasanya korbannya ini merasa tersakiti dengan ucapan orang yang takabur, atau tidak dengan ucapan bisa juga, tapi dengan sikap. Ada guru ngerasa dia udah ngajar, muridnya susah banget, belet, bener-bener diajarinya itu lemot. Tahu lemot? Lemot apa emang Mas Toro lemot? Lemot itu apa Bu? Lemot itu lemah otak. Maka disebut lemah otak. Susah banget diajarinya. Iya, lelet banget, susah banget diajarinya. Ngerasa dia udah ngajar, maka dia ngerasa berhak bahwa lu bego amat sih, daripada belajar dah urutin kaki gua. Gak usah belajar. Itu ada motor cuciin, ngerasa berhak nyuruh-nyuruh orang dengan tujuannya bukan untuk mendidik murid, bukan, tapi tujuannya adalah untuk menyombongkan diri bahwa aku lebih mulia sebagai guru, dan murid-murid ini mana bodoh, mana susah banget ngapalannya, ini semuanya hina dan rendah. Namanya takabur. Bisa sakit orang kalau sampai muncul dalam sikap takabur, kemudian ujub, kemudian kebanggaan. Ini penyakit kronis. Awalnya dia memandang dirinya mulia, dirinya besar, dan orang lain lemah, orang lain itu hina di hadapan dia. Naudzubillah. Kesombongan iblis awalnya dari ujub ini. Iblis ini ujub, bangga dengan ibadahnya. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Pak, Bu, iblis itu udah menyembah Allah 3000 tahun. 3000 tahun. Jadi penasehatnya malaikat juga. Jadi malaikat yang kasih nasihat iblis. Pokoknya jadi pentolannya atau pemimpinnya penghuni langit pada waktu itu ya iblis. 3000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Nah, tiba-tiba Allah menciptakan Nabi Adam, anak baru kemarin sore diciptakan, tapi iblis suruh hormat sama Nabi Adam. Ujub, merasa bangga, merasa bahwa dia lebih mulia dan Adam rendah. Maka karena ujubnya ini, karena takaburnya ini, iblis ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat artinya dijauhkan dari Allah. Tidak boleh dekat-dekat dari Allah, jauh, benar-benar jauh dari rahmat Allah. Ini iblis muncul kesombongan pertama kali, dan ini adalah dosa pertama yang dilakukan makhluk. Dosa pertama yang dilakukan makhluk adalah sombong atau ujub ini. Wa ila ghairi bainakal wa natijatuhu 'ala lisan, dan hasil atau input output, maksudnya output dari ujub pada lisan, pada ucapan, ayyakula, bahwa seseorang berkata ana wa ana, gua ngomongnya begitu, wa ana, aku, kama qala iblisul lain, sebagaimana berkata iblis yang terlaknat, berkata ana khairun minhu, ana saya khairun lebih baik minhu daripada Adam. Khalaqtani, engkau ya Allah menciptakan aku min narin, dari api, wa khalaqtahu, dan engkau menciptakan Adam min tinin, dari tanah. Outputnya ujub yang tadinya hanya dalam hati. Ujub itu kadang nggak butuh korban. Orang tinggal sendirian aja dalam sumur bisa ujub. Tapi kalau takabur ada korbannya. Ini nanti outputnya atau keluarannya
keluarannya dia akan dalam lisannya, keluaran dalam bentuk ucapan dia akan mengucapkan saya lebih mulia dari dia, sebagaimana perkataan iblis, saya lebih mulia dari Adam ya Allah. Ngapain suruh hormat? Saya engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Api itu lebih tinggi dibanding tanah. Tanah kan tempat buang apa aja ya Allah. Orang kencing jatuhnya kemana? Kemana Pak? Ke tanah. Orang buang air besar kemana? Tanah. Orang ludah hecuh kemana? Tanah. Nggak ada orang ludah ke langit kan, nggak ada. Ludah ke bulan susahan lagi, nggak bisa, semuanya ke tanah. Tanah itu hina. Engkau menciptakan Adam dari tanah, saya dari api ya Allah, saya lebih mulia dibanding Adam. Nanti munculnya seperti itu, muncul dari ujub, kemudian takabur. Dalam bentuk ucapan akan muncul ucapan ananiyah atau ucapan keakuan, aku, sebagaimana yang ada pada iblis ketika dia disuruh hormat pada Nabi Adam. Wa thamratuhu fil majalis, dan buah dari ujub fil majalisi, di majlis-majlis, at-tarafu'u wa taqaddumu. At-tarafu'u tinggi diri, meninggikan diri, wa taqaddumu dan juga memajukan diri atau mendahulukan diri sendiri, wa talabut tasadduri fiha, dan juga menuntut didahulukan fiha di dalam majalis, dalam majlis-majlis. Kalau bentuk output ucapannya bisa seperti itu. Nah kemudian nanti, ini bentuk ucapan saja, nanti dalam pergaulan ketika dia kumpul di satu komunitas, kumpul di satu majelis-majelis atau satu perkumpulan di kondangan misalnya, dia kumpul, pengennya dia yang lebih tinggi, pengennya dia, bangku bener buat gua, lu masan aja pakai jengkok. Tahu jengkok Pak? Tingkle jengkok. Yang ini buat orang-orang alim sini nih, buat saya, kayak sini, yang biasa-biasa sama aja bawah. Ini outputnya atau ini buah dari ujub, ini akan muncul tinggi diri, kemudian minta didahulukan, pasti minta dilakukan. Mana nih saya ini? Mana buat berkatnya Kiai? Mana berkat Kiai? Masa samain sama berkatnya ini jamaah? Mana yang gedean dikit? Minta didahulukan dibanding yang lain. Sendal jagain sendal. Yang dilihatkan situ aja. Taruh sendalnya, ditaruh di atas mimbar. takut digosok, takut dipakai sama jamaahnya. Minta atau menuntut orang-orang supaya mendahulukan dia dibanding orang lain. Begitu juga minta dilayani. Nanti efeknya atau imbasnya ketika dalam pergaulan dia selalu minta dilayani, dia merasa tinggi diri dan juga dia merasa layak didahulukan dibanding orang-orang lain. Wa fil muhawarati, dan dalam jawaban-jawaban, wal istinkafi, dan juga penolakan min ayyarudda kalamahu, dari ditolaknya atau menolaknya orang tersebut kalamahu akan ucapannya, alaihi atasnya, titik. Dan dari segi ucapan, kalau tadi dari segi pergaulan minta didahulukan, minta dilayani, minta diprioritaskan. Orang takabur tuh outputnya seperti itu. Nah dari segi pergaulan atau dari segi ini bercakap-cakap atau berdiskusi, maka dia pengen omongannya didengar, tapi dia gak mau dengar omongan orang lain. Itu orang takabur. Dia istinkaf, dia enggan atau menolak nasihat orang lain, tapi pengennya nasihatin orang lain. Kalau orang lain gak ikut nasihat dia, marah dia. Tapi kalau dikasih saran, dikasih ide, Bapak harusnya ini Pak, Bapak harusnya lebih low profile, Bapak harusnya lebih low profile. Nggak ada low profile buat orang-orang susah. Saya mau orang tinggi, saya mau orang
alim. Nah yang seperti ini dinasihatin nggak mau, tapi maunya nasihatin dan maunya diterima nasihatnya. Ini adalah efek atau akibat dari takabur yang asalnya dari dalam hati itu. Asalnya dari dalam hati, kemudian muncul dalam ucapan aku, kemudian muncul juga dalam sikap ketika bergaul, minta didahulukan, minta diprioritaskan, minta lebih dulu dia yang maju, orang-orang lain nggak pantas megang mic, pokoknya dia aja yang megang mic, minta seperti itu dalam sikap. Dan dari segi diskusi atau sharing atau dengar pendapat, dia selalu minta pendapatnya didengar tapi nggak mau dengar pendapat orang lain. Ini takabur, naudzubillah. Orang takabur ini orang yang kemana-mana sakit, artinya orang pun nggak akan mau sama dia, saking sombongnya orang nggak akan mau sama dia. Kalaupun ada orang yang nurut atau tunduk sama dia, itu pasti dalam hatinya dumel, pasti dalam hatinya blunder, dan biasanya terpaksa. Orang yang dumel atau terpaksa ini cuma nunggu waktu aja. Kata orang yang sakit hati gara-gara orang takabur, ntar lihat lo gilirannya, ntar lo kalau udah sakit lo gak tolongin, ntar lo kalau udah jatuh lo gak bakal deket-deket lagi, biarin aja. Orang yang sakit hati dengan sikap orang takabur, dengan ucapan orang takabur, ini dia sebenarnya hanya menunggu waktu aja. Dia tahan, ya dia coba untuk diam-diam aja, tapi ternyata dia menunggu waktunya sampai orang takabur ini jatuh atau terkena balaknya, terkena akibat dari sombongannya ini. Wal mutakabbiru huwallazi in mu'idha anifa wa in wa'adha anafa. Yang pertama mu'idho, yang kedua wa'adha, wa in wa'adha unifa. Fa kullu man ra'a nafsahu khairan min ahadin min khalqillahi ta'ala wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.